Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Fauzi dari D3 Perpustakaan Universitas Negeri Malang akan mempresentasikan tentang pengembangan pusat sumber belajar di Rumah Baca Cerdas Malang. Ini adalah tahapan-tahapan yang saya akan bahas di dalam presentasi saya. Yang pertama adalah PSB. Apa itu PSB? Yang kedua, manfaat pusat sumber belajar. Yang ketiga, Rumah Baca Cerdas di Malang. Yang keempat, kelebihan dan kelemahan Rumah Baca Cerdas. Yang kelima, pengembangan pusat sumber belajar di Rumah Baca Cerdas. Langsung saja, yang pertama kita akan menuju ke pengertian pusat sumber belajar. PSB adalah tempat di mana berbagai sumber belajar diorganisasikan. Selanjutnya kita akan lanjut ke manfaat pusat sumber belajar. Manfaat pusat sumber belajar antara lain: A. Memperluas dan meningkatkan kesempatan belajar. B. Melayani kebutuhan perkembangan informasi bagi masyarakat. C. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar. D. Pengembangan sistem pembelajaran dan pemanfaatan TIK untuk pembelajaran. E. Memberikan konsultasi untuk modifikasi dan desain fasilitas sumber belajar. Selanjutnya kita akan lanjut kepada pusat sumber belajar Rumah Baca Cerdas. Identitas Rumah Baca Cerdas: nama Rumah Baca Cerdas, jenis kepemilikan pribadi atau milik sendiri, alamat Jalan Puncak Borobudur, Palem Jingga, Kavling 12-13, Permata Jingga, Malang. Deskripsi fisik di Rumah Baca Cerdas: lokasi lantai 1 terdapat kedai kopi, dan lantai 2 librari dan ruang baca. Fasilitas yang terdapat di Rumah Baca Cerdas antara lain adalah AC, hall untuk diskusi serta meeting, free wifi area, musola, toilet, LCD layar, fasilitas kegiatan indoor untuk diskusi, untuk seminar kecil, presentasi yang dapat disewakan, serta area parkir yang luas dan aman. Koleksi yang terdapat di sana terdapat 3.000 judul buku, meliputi buku, majalah, jurnal, ensiklopedia, novel, softcopy jurnal, dan artikel-artikel ilmiah populer. Perabot meliputi rak tinggi terdapat 6 buah, rak rendah 8 buah, kursi kecil 2 buah, meja 1 buah, kursi baca 8 buah, sofa, jam dinding, AC, vas bunga, dan CCTV. Deskripsi aktivitas. Aktivitas di Rumah Baca Cerdas meliputi 1. Peminjaman. Batas jumlah buku yang dapat dipinjam 2-5 buku. Setiap peminjaman harus menunjukkan kartu anggota dan KTP. 2. Aktivitas diskusi. Di Rumah Baca Cerdas, dalam sebulan ada 2 kali diskusi yang dinamakan Forum RPG. 3. Aktivitas lomba. Terdapat juga lomba dance dan lomba musik. 4. Aktivitas pelatihan. Meliputi pelatihan kepustakawanan oleh seluruh SMA negeri atau swasta di Malang. Pengadaan bahan pustaka di Rumah Baca Cerdas, mayoritas koleksi didapat dari pemilik sendiri, yaitu Bapak Malik Fajar. Beliau mempunyai banyak koleksi dan bahan pustaka. Sebagian juga diperoleh dari sumbangan dari masyarakat serta dengan pembelian. Layanan peminjaman. Peminjam harus menjadi anggota perpustakaan dengan cara registrasi dan membayar administrasi. Untuk reguler sebesar 30.000, premium sebesar 20.000, dan junior sebesar 10.000. Batas berlakunya kartu anggota perpustakaan hanya 6 bulan dan segera melakukan daftar ulang kartu anggota. Setiap peminjam harus menunjukkan kartu anggota dan KTP. Dikenakan tarif per buku sebesar 5.000 selama 3 hari untuk 1 buku. Jika peminjam meminjam buku antara 2-3 buku, batas peminjaman sampai 1 minggu.
Keterlambatan didenda sebesar Rp1.000. Fasilitas yang tersedia di sana antara lain lantai 1 terdiri atas kedai kopi, ruang baca, browsing, dan hall untuk diskusi serta meeting. Dilengkapi free wifi area, musola, toilet, LCD, layar, fasilitas kegiatan indoor untuk diskusi, seminar kecil, presentasi yang dapat disewa serta area parkir yang luas dan aman. Lantai 2 terdiri dari ruang library dan ruang baca. Jam layanan. Rumah Baca Cerdas buka setiap hari dari Senin sampai Minggu pukul 10 pagi sampai 5 sore. Kecuali hari Jumat buka mulai pukul 1 siang sampai 5 sore. Kita lanjut ke kelebihan dan kelemahan Rumah Baca Cerdas. Kelebihan Rumah Baca Cerdas antara lain tata letak ruangan dan perabot sangat menarik, lokasi strategis, fasilitas memadai, koleksi bahan pustaka cukup menarik. Kekurangan dari Rumah Baca Cerdas antara lain sirkulasi udara dan penerangan ruang masih gelap, jarak antara rak sempit, dikenakan banyak tarif, akses peminjaman terbatas. Selanjutnya kita akan menuju ke pengembangan pusat sumber belajar di Rumah Baca Cerdas. Pengembangan yang saya kembangkan adalah pengembangan tata ruang Rumah Baca Cerdas. Lokasi Rumah Baca Cerdas ini strategis, yang berada di lingkungan perumahan dengan masyarakat sekitar padat penduduk. Halaman parkir yang cukup luas dan aman. Ruangan perpustakaan diperluas, menambah ventilasi agar cahaya dapat masuk dengan baik. Mempertahankan kebersihannya, memakai rak buku yang dapat dijangkau oleh anak-anak maupun orang dewasa. Pengembangan selanjutnya adalah pengembangan bagian layanan koleksi. Taman baca masyarakat ini perlu memiliki koleksi bahan pustaka yang relatif lengkap sesuai visi, misi, perencanaan strategis, kebijakan, dan tujuannya. Koleksi bahan perpustakaan yang baik adalah dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan pembaca. Kekuatan koleksi pustaka ini merupakan daya tarik bagi pemakai, sehingga banyak dan lengkapnya koleksi bahan pustaka yang dimiliki akan semakin ramai pengunjung dan makin tinggi intensitas sirkulasi buku. Akhirnya, makin besar pula proses transfer informasi atau transfer of information, dan di sini taman baca berfungsi sebagai media atau alat serta jembatan perantara antara sumber informasi dengan masyarakat pemakai. Cukup sekian presentasi dari saya, ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.